Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani. Akan kita lanjutkan taklim kita, yaitu Nasoihud Diniyah. Kemarin kita sudah bahas sampai kepada wa inda kaulika alhamdulillahi mumtali al qalbi bisana illahi ta'ala wa syukrihi. Dan ketika ucapan engkau wa inda kaulika, dan ketika ucapanmu alhamdulillah, mulut kita mengatakan alhamdulillah dengan sepenuh hati, bisana illahi, dengan memuji Allah. Jadi hati kita harus penuh hati memuji Allah. Jangan sampai hanya sekedar lisan saja tanpa ada di dalam hati. Ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka hati kita pun sepenuhnya memuji Allah Ta'ala wa syukrihi, dan bersyukur kepada Allah akan segala macam nikmat yang Allah berikan, baik yang kita minta ataupun yang tidak kita minta. Yang kita tidak minta lebih banyak tinimbang yang kita minta. Ya, kita minta kesehatan, kita minta rezeki, dikasih. Tapi yang tidak kita minta lebih banyak. Contohnya kemarin kita udara, oksigen. Di dalam udara ada oksigen, apa kita minta? Kan enggak. Ya Allah, kita habis sholat, ya Allah berikanlah aku oksigen, ya Allah berikanlah aku udara. Tapi dikasih oleh Allah dalam rangka hajat hidup kita. Ya Allah, aku minta air, tiba-tiba ada aja air di dalam sumur. Jadi sekali lagi, ketika kita mengucapkan alhamdulillah, maka dengan sepenuh hati kita barengi di dalam hati memuji Allah dan bersyukur kepada Allah. Wa inda kaulika rabbighfirli mumtali'an mir raja billahi ayyaghfirulaka wa min khaufihi alla yaghfirulaka. Wa inda kaulika, dan ketika ucapanmu, wa inda kaulika, dan ketika ucapanmu rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Kita minta begitu kan? Setiap sholat, habis sholat, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Ketika ucapanmu rabbighfirli, mohon ampun kepada Allah, mumtali'an minar roja, maka dengan sepenuh hati engkau berharap kepada Allah. Dengan sepenuh jiwa, sepenuh hati dibarengi engkau berharap daripada Allah ayyakfirulaka, mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepadamu. Kita berharap Allah memberikan ampunan, ada roja di situ. Wa min khaufihi, dan dari rasa takut. Dan dari rasa takut Allah yaghfirulaka, bahwa Allah tidak akan mengampuni engkau. Jadi dalam kita mengucapkan Allahumma gfirli atau rabbighfirli zunubi, Allahumma gfir lana zunubana wali walidaina, jadi harus dibarengi dengan sepenuh hati antara roja dan khauf. Roja berharap bahwasanya apa yang kita mohonkan kiranya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dibarengi juga dengan rasa khauf, rasa khawatir. Jangan sampai dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakis, maka ukurkanlah ala zalika, atas yang demikian itu. Fakis, maka ukurkanlah, perhitungkanlah, ala zalika, atas yang demikian itu, wajtahid, dan bersungguh-sungguhlah fil huduri ma'allahi wa tadabbar
ma'ani ma taquluh. Ya. Dan bersungguh-sungguhlah di dalam menghadirkan hati bersama Allah. Jadi jangan sampai doa tapi di mulut baik, tapi di jero hati kosong. Ulah sampai gitu. Jangan sampai gitu. Hadirkan hati bersama Allah. Hadirkan hati bersama Allah. Wastahil fil huduri ma'allahi, dan bersungguh-sungguhlah di dalam hadirnya hati bersama Allah. Wa tadabbara ma'ani, dan pikirkanlah makna mataquluhu, apa-apa yang engkau mengatakannya. Jadi pikirin tuh maknanya. Makanya kita perlu belajar yang benar. Ini doa maksudnya apa? Maksudnya apa? Jangan sampai sembarangan doa. Pikirin maknanya. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Pikirin. Zunubi, akan dosa-dosaku. Ya. Jadi sekali lagi, maka pikirkanlah wa tadabbara ma'ani ma taquluhu, maka dan pikirkanlah makna apa-apa yang engkau mengucapkannya di dalam Rabbighfirli, di dalam doa-doa kamu. Wajtahid, dan bersungguh-sungguhlah fil ittisafi bima yuhibbuhullahu minka, dan bersungguh-sungguhlah di dalam bersifat dengan apa-apa yang Allah menyukainya darimu. Sifat-sifat yang Allah suka dari kita tuh banyak. Jujur, tidak sombong, tidak riya, ya banyak. Tawadu, tadarru, merendahkan hati, merendahkan diri. Jangan sampai kita doa itu justru hati kita tidak rendah, diri kita tidak rendah. Dan kita yang kita mohonkan kan Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai sebisa mungkin ketika kita berdoa maka kita tidak merendahkan hati dan diri kita. Ya. Makanya kalau malam-malam tuh tahajud, ya udah nggak usah teriak-teriak doanya. Dia bertadaruk dan bertawadu. Syukur-syukur kita bisa mencurahkan air mata. Allah paling senang ngelihat hambanya yang berdoa pada waktu malam hari di penghujung malam dengan lirih, dengan perasaan sedih sambil berlinang air mata. Dia merendahkan diri, dia merendahkan hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal istinabi lima yakrahuhu, dan menjauhilah bagi apa-apa yang Allah tidak menyukainya, dan menjauhilah dari apa-apa yang Allah tidak menyukainya. Ya. Ada satu riwayat mengemukakan seorang laki-laki datang dari jauh, bajunya kusut, rambutnya berdebu berantakan, ya kan? Terus dia berdoa, Rabbana, doa. Tapi makanannya tidak halal, makanannya haram, bajunya dari perkara yang haram, minumnya juga dari perkara yang haram. Bagaimana mungkin doanya bisa dikabulkan sementara yang berada di dalam tubuhnya adalah haram kabeh? Jadi jangan sampai di dalam diri kita ada yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikemukakan oleh pengarang kitab, wal ijtinabi lima yakrahuhu, dan menjauhi bagi apa-apa yang Allah benci, bagi apa-apa yang Allah tidak suka. Salah satunya Allah yang tidak suka itu juga ya, doa berteriak-teriak misalnya. Lirik saja, toh Allah enggak budeg, Allah enggak tuli, diri saja. Allah mau mendengar borok-borok mulut kita, kerentek di jero hati, di berdoa dalam hati. Allah Maha tahu, Allah Maha tahu. Ya. Jadi jauhkanlah dari perkara yang Allah tidak suka.
Wasrif inayataka ila amril qalbi wal batin. Ila amril qalbi wal batin. Dan jauhilah dan curahkanlah wasrif dan curahkanlah dan tuangkanlah dan curahkanlah perhatianmu kepada urusan hati wal batin, urusan batin, curahkanlah ya. Dan curahkanlah perhatian kalian dalam urusan hati dan batin ya. Emang hati ini sangat luar biasa. Kalau hati kita baik, maka baik semuanya. Hati kita rusak semuanya. Kayak gitu ya? Ya kan? Kita ibadah. Wah, hatinya rusak. Riya misalnya, ada sombong, repot. Jadi ibadah yang kita lakukan akhirnya bukan bernilai baik, malah bernilai buruk karena gara-gara hati. Makanya dikemukakan oleh pengarang kitab, wasrif inayataka ila amril qalbi wal batin, dan curahkanlah perhatianmu kepada perkara hati dan batin. Faqad qala alaihi salam, maka sungguh telah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum. Ya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat kepada bentuk rupa kamu. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah melihat kepada amal-amal kalian. Rek naon ngamal tapi juga hatinya busuk. Nya. Rek naon ngamal tapi hatinya goreng, hasad, riya dan lain sejabana. Rek naon. Makanya dikatakan oleh Allah, Allah la yanzuru ila suwarikum, enggak akan melihat bentuk rupa kamu. Bilal bin Rabah, seorang budak yang hitam Ethiopia, hitam keling, tapi dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah tidak akan melihat kepada amal kalian. Allah tidak akan melihat pada perbuatan kalian. Wa innama, dan sesungguhnya yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Allah melihat kepada hati kalian dan niat kalian. Ya. Allah tuh melihat hati kita, gimana hati kita? Hati kita ini gimana? Ada orang, semua orang diomongin, ngelihat baju orang. Si Anu bajunya begitu, si Anu bajunya begitu. Ya, usil mulutnya. Allah sendiri nggak melihat baju kita, Allah sendiri nggak ngelihat rupa kita. Mau bajunya kumaha ge? Ya. Tapi yang Allah lihat ila qulubikum, kepada hati kalian. Ikhlas apa kagak? Ridho apa kagak? Rela apa kagak? Sekali lagi, kalau kita sholat juga hati kita riak percuma. Ya, kita sholat hati kita rusak. Cuma ini Allah ngomong begitu kok. Wa yanzuru ila niyatikum, dan Allah melihat kepada niat kalian. Ngapain masuk ke masjid? Ya, ngapain masuk ke masjid? Niatnya sing bener, luruskan tuh niat yang baik. Kan kemarin kita sudah bahas di dalam yang pertama kali masalah niat. Ya, yang pertama kali dalam kitab pembahasan kitab ini yaitu
Innamal a'malu binniyat wa inna likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Amal perbuatan itu bergantung niat kita. Bergantung niat kita. Kalau niat kita lurus, insya Allah lurus. Kalau niat kita ridha, insya Allah ridha Allah. Barang siapa yang niatnya tidak lurus, insya Allah dia akan mendapatkan ketidaklurusan itu. Makanya dikemukakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu dengan niat. Wa inna likulli imri'in, dan sesungguhnya bagi tiap-tiap orang manawa apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih, maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallah wa rasulih, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya ridho karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah dari Allah dan Rasulnya. Dia mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya kepada urusan dunia, yusibuha, yang dia mengusahakannya, au imro'atin, atau hijrahnya karena perempuan, yankihuha, yang dia akan menikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan kepadanya. Udah, kalau lo memang hijrahnya karena perempuan, ya udah kawin sama perempuan, enggak mendapatkan Allah dan Rasulnya. Kalau dia memang hijrahnya karena dunia, maka dia akan mendapatkan dunia. Nah, dia tidak akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Jadi sekali lagi diperhatikan tuh hati dan niat. Indallah yanzuruna ila qulubikum wa niyatukum. Sesungguhnya Allah hanya melihat hati kalian dan hanya melihat niat kalian. Enggak akan melihat baju, enggak akan lihat pakaian, enggak akan lihat amal, enggak akan lihat perbuatan. Percuma kalau amalnya bagus tapi hatinya busuk, hatinya tidak ridho, hatinya tidak ikhlas. Saya kadang-kadang suka keki begini. Ada orang ngeliatin baju orang, diomongkeun ka batur, kieu si anu kieu atuh kunaha bajuna goreng. Kenaon? Allah saja tidak melihat baju, Allah saja tidak melihat amal, Allah saja tidak melihat rupa. Walakin innama yanzuru ila qulubikum wa ila niyatikum. Allah hanya melihat kepada hati kalian dan kepada niat kalian. Astagfirullahaladzim. Wa innama yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Fahaqiq qaulika bi amalika, maka nyatakanlah, maka barengilah, maka persamakanlah perkataanmu bi amalika dengan amalmu, wa amalaka bi niyatika wa ikhlasika, dan juga nyatakanlah, selaraskanlah amalmu, perbuatanmu dengan niatmu dan ikhlasmu. Selaraskan, ya. Wa niyataka wa ikhlasoka bitasbihi domirika wa islahi qalbika, fa inna qalbi huwa al aslu wa alaihil madaru. Selaraskan ketika kita berbuat, selaraskan dengan hati, selaraskan dengan keikhlasan, selaraskan dengan niat. Jangan sampai yang kita lakukan baik tapi tidak bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala karena niatnya jelek, karena niatnya goreng, karena enggak ikhlas. Perbuatannya baik, ibadah, tapi enggak ikhlas. Ya, perbuatannya baik, ibadah, tapi niatnya enggak bagus. Hati-hati. Jangan sampai ritual ibadah kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja tanpa nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin
yang berbahagia hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kajian kita pagi hari ini. Mohon maaf agak keras. Mohon maaf agak keras karena memang perlu ditanamkan sifat-sifat seperti itu. Karena apa? Niat itu memegang peranan yang sangat utama dalam beramal, hati juga memegang peranan utama dalam beramal. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.